Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Alhamdulillah, terima kasih yang kami hormati Ketua Pengurus dan para stafnya, juga ayah bunda, orang tua RA Ikhlas, dan juga para jamaah kajian online di luar orang tua RA Ikhlas. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya di acara kajian RA Ikhlas pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Pada hari ini, Allah telah meringankan niat kita, lembutkan hati kita untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Kegiatan ini adalah merupakan bagian dari kegiatan parenting Sekolah Al-Ikhlas BSI. Dan alhamdulillah juga perlu orang tua dan yang lainnya mengetahui, kegiatan ini kita laksanakan setiap bulannya di kajian Al-Ikhlas. Nah, alhamdulillah juga, walau jarak memisahkan kita, tapi hati kita tetap bersatu dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah memilih kita sebagai orang-orang yang Allah cintai. Amin. Dan insya Allah, Allah akan pilihkan kita di jannahnya yang paling mulia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dengan curahan kasih sayang dan sayangnya membimbing kita semua pada sampai hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya, kita akan buka kajian kita pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya, ayah bunda nanti setiap bulannya akan kami undang, akan kami infokan berbagai kegiatan yang diadakan oleh Sekolah RA Ikhlas, khususnya kajian parenting, pengajian, dan yang lainnya. Baik, sambil menunggu sebelum Ustadz belum bisa masuk sebentar lagi mungkin ya, saya akan membacakan profil dari Ustadz Hilman Fauzi. Selamat datang di Parenting RA Ikhlas Sabtu 17 Oktober 2020. Bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Hilman Fauzi, Dai Nasional dan founder Teman Hijrah. Profil daripada Ustadz Hilman Fauzi yaitu pertama, Ustadz Hilman Fauzi SEI MSI, MESY. Pendidikan beliau yang pertama di SD Pondok Pesantren Nurul Islam Persatuan Islam Garut. Kemudian dilanjut di SMP dan SMA-nya di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Kemudian pertukaran pelajar ketika SMA di Barnstable Senior High School Amerika. Kemudian Atsugi Senior High School Jepang. Selanjutnya, pendidikan yang dijalani, yang ditempuh oleh Ustadz. S1-nya beliau mengambil Tripoli University Libya, program pengkaderan sarjana ekonomi Islam, Institut Tazkiyah. S2-nya Magister Ekonomi Syariah dari Institut Tazkiyah dan Universitas Sains Islam Malaysia. S3-nya beliau mengambil jurusan kandidat dokter ekonomi di Universitas Gunadarma dan ekonomi syariah dari Universitas Sains Islam Malaysia. Aktivitas beliau yang pertama
Beliau sebagai dosen pendidikan agama Islam dan ekonomi syariah di Universitas Gunadarma dan ekonomi syariah di Ekonomi Islam di Institut Tazkiyah. Kemudian beliau juga sebagai Dewan Syariah dan Imam Besar di Masjid Andalusia Sentul City Bogor. Masya Allah, beliau juga sebagai founder Teman Hijrah, juga sebagai founder Hijrah Finansial. Beliau juga sebagai pengisi acara Serambi Islam TVRI, Siraman Kolbu MNC TV, Hazanah Transvision, dan Halal Lifestyle MNC Muslim. Beliau juga sebagai dai muda ICMI ke Amerika dan Kanada. Aktivitas mengisi kajian keislaman di beberapa kementerian, perusahaan BUMN, lembaga negara, dan instansi lainnya. Itulah beberapa aktivitas profil Ustadz Hilman Fauzi. Barakallah, ahlan wa sahlan kepada Ustadz Hilman Fauzi yang sudah bergabung bersama kami di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah banyak menunggu Ustadz dari tadi nih Ustadz. Baik, kita tidak panjang lebar. Kita sudah dibuka kajian ini dengan tadi membacakan basmalah. Dan sudah kita perkenalkan juga profil dari Ustadz, memperkenalkan aktivitas dan pendidikan dari Ustadz. Baik, kita langsung saja ya Ustadz untuk mengisi kajian kita kali ini dengan bertemakan menjadi orang tua hebat di era milenial. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada ayah bunda dan peserta jamaah kajian online. Sudah siap menjadi orang tua hebat? Sudah siap belum? Kalau belum siap, berarti harus dipersiapkan dulu nih semaksimal mungkin nih. Ya, insya Allah sudah siap ya. Menjadi orang tua hebat di era milenial. Agak-agak ini ya temanya tadi ya. Menarik sekali. Secara di zaman sekarang, Masya Allah, nanti akan dipaparkan semuanya oleh Ustadz. Kita bisa menyimak, kita bisa bertanya, dan bisa menanyakan apapun kepada Ustadz. Oke, baik. Ustadz, barakallah, dipersilahkan waktu dan tempat kepada Ustadz. Mangga, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, ini dari RA Al-Ikhlas ya, BSI. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Ahilman menyapa yang sedang sakit mungkin, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Senang sekali di pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman sekalian. Tema kita kali ini tentang parenting ya, tentang menjadi orang tua. Saya kira ini tema bukan hanya untuk Bapak Ibu, bukan hanya untuk Ayah Bunda saja, tapi juga bagi saya. Rasanya kita senasib sepenanggungan ya. Anak saya juga sekarang sedang masuk, ada yang masuk TK, ada yang baru masuk SD. Rasanya problem dan persoalan kita mungkin sama, yang saya berharap bahwa kajian nanti ke depan bisa menjadi diskusi yang menarik di antara kita, karena kalau bicara parenting itu bukan hanya ilmu, barangkali yang penting adalah pengalaman ya. Ilmu tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang nanti coba kita akan bagikan, tapi juga yang tidak kalah penting adalah pengalaman Ayah Bunda Bapak Ibu selama menjadi orang tua, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi khazanah yang menarik untuk kita bahas sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin
mohon izin saya akan share satu materi yang sudah kita siapkan. Ini materi saya yang rasanya sudah sering saya bagikan di beberapa kajian parenting ya. Kita coba mau ngaji, judulnya adalah ini aja deh. Oke. Kelihatan atau tidak? Kelihatan? Baik. Kelihatan. Baik, saya sudah membuat materi, kira-kira inilah judulnya ya. Different generation, different treatment. Beda generasi, pasti juga beda sentuhannya, kira-kira begitulah. Ya, baik. Saya akan mulai dari satu prolog. Menjadi orang tua itu adalah anugerah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini salah ya ayatnya. Nama suratnya salah. Yang benar mungkin surat Al-Furqan ayat coba nanti dicek lagi. Yang jelas ini salah ya nama ayatnya. Tapi kira-kira beginilah bunyinya. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang tua itu adalah satu anugerah dari Allah. Saat kita menikah, kemudian selang beberapa bulan dari menikah, di antara banyak pertanyaan yang mungkin ditanyakan kepada kita yang baru menikah adalah, sudah ngisi atau belum? Biasanya itu. Kemudian nanti sudah setahun 2 tahun ditanya lagi kan, sudah berapa sekarang modalnya gitu, anaknya maksudnya. Sudah berapa pasukannya, sudah berapa anak putra putrinya dan segala macam gitu. Jadi memang itu sering jadi pertanyaan. Ustadz, asa jarang ya ada orang yang nanya berapa rumahnya gitu. Asa jarang orang ada yang nanya berapa mobilnya gitu ya. Agak jarang gitu. Dan mungkin nggak pernah lah. Orang hanya akan nanya sudah ngisi atau belum, kemudian sudah berapa anaknya. Maka ketika ayah bunda yang hadir pagi hari ini dipilihkan oleh Allah menjadi orang tua, maka itu adalah anugerah yang mungkin ada sebagian orang yang tidak diberikan kesempatan itu. Berapa banyak di antara teman-teman kita, mungkin saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin yang mereka sudah menikah, tapi sampai usia pernikahan yang sampai hari ini mungkin Allah belum berikan amanah kesempatan untuk punya anak. Maka oleh karena itu kalimat yang harus kita hadirkan dalam setiap kesempatan hidup kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Saat menatap anak kita bagaimanapun keadaannya, katakan alhamdulillahirabbil alamin. Saat kita berkumpul bersama keluarga di rumah, bagaimanapun keadaan rumah kita, maka katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Karena percayalah, apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan, maka itu adalah anugerah terindah ya, anugerah terbaik yang memang Allah berikan kepada kita semua. Maka jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang yang kufur nikmat, dari orang tua yang kufur nikmat, yang tidak mau berterima kasih kepada Allah dengan keadaan anak-anak kita. Nah, tapi tidak sampai di situ ternyata Bapak Ibu. Ternyata ketika anak lahir, kemudian anak itu tumbuh dewasa, menurut Al-Quran, status anak atau kedudukan anak dalam Islam itu nanti akan bergerak menjadi 4 status. Yang pertama, seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu bisa menjadi perhiasan. Perhiasan itu gimana maksudnya Ahilman? Perhiasan itu adalah sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita senangi. Ibu-ibu kalau dikasih perhiasan sama suaminya pasti senang banget kan. Nah itulah yang namanya anak-anak gitu. Saya masih ingat ketika anak saya yang pertama misalnya baru bisa jalan, maka kita akan ceritakan kepada semuanya bahwa anak kita baru bisa jalan. Ya, ibu masih ingat nggak awal-awal ketika anak ibu lahir, kemudian pelan-pelan tumbuh gitu ya. Kemudian sedikit dia bergerak, kita fotoin, kita videoin, kita upload di sosial media, karena kita begitu senang dan bangga dengan anak kita. Ya, nanti ketemu dengan teman, kemudian cerita, tahu nggak sih, anak aku mah sekarang udah bisa baca Iqra, tahu nggak sih? Diceritain lagi.
Tahu nggak sih, anak aku baru masuk TKA loh sekarang. Terus gimana? Ternyata pas di sekolahnya tuh dia paling aktif, nyanyinya paling kenceng. Emang sih gimana ayahnya bahulanya? Ayahnya juga cerita jadi banyak kemana-mana. Karena kita bangga dengan anak kita. Satu kali ada yang cerita sama saya, Ustadz, alhamdulillah si kakak mas sekarang di SD-nya pinter banget loh Ustadz. Oh ya, ranking 3 kemarin teh. Masa? Terus gimana? Iya ranking 3 keren banget kan? Keren dong. Dari berapa orang bunda? Dari 3 orang. Oh ternyata ranking yang terakhir gitu ya. Walaupun dari yang terakhir, tapi kita bangga menceritakan tentang anak kita. Gitu ya. Seorang anak bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Yang kedua, seorang anak juga bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk hati bagi orang tuanya. Penyejuk hati, penyejuk mata bagi orang tuanya. Sesulit apapun keadaan kita di luar rumah, kalau sudah ketemu dengan anak kita di rumah itu seakan-akan hilang persoalan kita. Dulu ketika saya masih bekerja di kantor gitu ya, kemudian ketika kita pulang ke rumah, dan saat saya punya seorang anak, maka yang saya tanyakan pertama kali siapa? Anak saya. Kadang-kadang lupa sama istri kita gitu ya, sama pasangan kita. Karena kita fokusnya biasa dengan anak kita. Karena memang benar gitu. Seberat apapun persoalan, kalau sudah ngelihat anak itu jadi hilang persoalan itu gitu. Karena anak bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, qurrata a'yun. Tapi nauzubillah min dzalik, ada status yang ketiga. Seorang anak itu bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya, ya. Nama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Apa itu fitnah, Ustaz? Fitnah itu sesuatu yang mungkin mencelakai orang tuanya. Kalau ada seorang anak yang berbuat kriminal, kalau ada seorang anak yang berbuat jahat, itu biasanya yang ditanya siapa? Orang tuanya kan. Ini anak siapa sih? Ya, orang tuanya mungkin di rumah nggak tahu apa-apa, tapi saat anaknya berbuat salah, saat anaknya berbuat maksiat, itu orang tua akan terbawa oleh keadaan anaknya. Nauzubillah lagi yang keempat, seorang anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi diri kamu sekalian. Musuh itu berarti seseorang yang membenci kita. Seseorang yang seringkali bertengkar dengan kita. Dulu kita pernah dengar kisah cerita ya, itu juga entah tahun berapa, antah barantah, ada seorang anak bernama Sangkuriang mencintai ibunya Dayang Sumbi. Mungkin bunda ayah sering pernah mendengar kisah itu. Bagaimana ada seorang anak yang mencintai ibunya. Mohon maaf lahir batin. Hari ini, nauzubillahi min dzalik, ada nggak seorang anak yang mohon maaf memperkosa ibundanya? Ada. Ada seorang anak kemarin ketika minta motor sama ayahnya, tapi ternyata ayahnya tidak bisa membelikan karena faktor ekonomi. Kemudian anaknya membunuh ayahnya. Ada. Malah kemarin juga mungkin kita mendengar beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ada seorang anak yang berani memenjarakan ibunya karena sengketa waris dengan anaknya. Dan ternyata dulu sebenarnya ketika harta dari almarhum ayahnya itu masih ada, itu digunakan untuk sekolah anaknya. Tapi ketika besar, anaknya berani memperkarakan ibunya ke pengadilan. Bahkan kemudian diusut ke penjara. Sampai kemudian ibunya harus masuk ke dalam penjara dalam keadaan kursi roda. Karena kenapa? Karena seorang anak. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Kira-kira pertanyaan saya bagi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini, ya, Bapak Ibu yang ada di sini, jika ada pertanyaan dari kami, mohon yang belum di-mute dulu, ya. Ibu Pipit Suprapti, mohon di-mute dulu. Oke. Baik. Aduh. Ya, baik. Kita lanjut ya. Baik. Maka kalau ada pertanyaan kira-kira di antara ayah bunda, anak-anak kita ke depan ingin seperti apa gitu. Apakah anak yang ingin menjadi perhiasan penyejuk hati, atau nauzubillah fitnah dan musuh gitu.
tentu kita akan menjawab bahwa Hilman, Ustadz Hilman, kita pengen anak kita ke depan menjadi anak yang menjadi perhiasan dan penyejuk hati. Maka jawabannya adalah, kalau kita pengen punya anak yang ke depan tumbuh dewasa menjadi perhiasan dan juga penyejuk hati, maka tentunya harus menjadi anak yang soleh. Harus menjadi anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu tidak bisa tumbuh bimsalabim abrakadabra. Anak yang soleh itu akan tumbuh, lahir, dewasa karena ada sentuhan treatment terbaik dari orang tuanya. Ya, ada keinginan yang begitu tinggi dari orang tuanya untuk bisa menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh, yang kelak menjadi perhiasan dan penyejuk hati. Ya, bukan menjadi fitnah dan musuh bagi orang tuanya. Maka disinilah pentingnya peran orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin," tidak ada seorang bayi yang dilahirkan illa kecuali yuladu 'alal fitrah. Mereka itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang membuat dia menjadi Yahudi, wa yunassiranihi, yang membuat dia menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, yang membuat dia menjadi Majusi. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kita itu hakikatnya adalah anak yang baik. Secara fitrah, anak kita adalah anak yang mulia, anak yang baik. Maka jika kemudian mereka tumbuh dewasa, ada sesuatu yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maka yang harus dievaluasi pertama kali adalah kita sebagai orang tuanya. Barangkali mungkin kita menjadi orang tua otodidak gitu ya, kita nggak belajar, kita tidak menggunakan ilmu, padahal kullu amalin bil ilm, setiap amal itu ada ilmunya. Kalau kita melangkah mengerjakan sesuatu tanpa ada ilmu, maka tidak akan sempurna apa yang kita lakukan. Bapak Ibu menjahit, tapi Bapak Ibu tidak tahu ilmu menjahit, maka yang jadi tidak akan menjadi jahitan yang baik. Bapak Ibu kemudian menggunakan laptop, komputer, tapi tidak tahu dan tidak memiliki ilmu dalam mengerjakan itu, maka tidak akan pernah bisa menjadikan komputer itu dengan penggunaan yang baik. Begitulah juga dengan keadaan anak kita. Kalau Bapak Ibu menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi pribadi yang baik, maka di antara PR pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang belajar untuk bisa melahirkan anak-anak yang baik seperti itu. Ya. Nah, maka di pagi hari ini ketika ayah bunda menyempatkan waktu pagi-pagi jam 8 untuk duduk di Zoom ini, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencatat niat ayah bunda sekalian untuk berharap punya anak-anak yang soleh dalam kehidupan. Maka dari hati yang paling dalam, Ahilman mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, menjadi anak-anak yang tumbuh dengan Al-Quran, yang hidup bersama Al-Quran, yang senantiasa melangkah bergerak dalam hidup ini dengan Al-Quran. Saya juga sekarang punya anak dua ya, dua-duanya perempuan. Masya Allah, makin hari ketika makin tumbuh dewasa, kita juga makin khawatir gitu ya. Kira-kira nanti gimana ya gitu. Bahkan kalau kalau polos seringkali bilang gini, ya Allah ya, begitu cepat waktu ini berjalan, jangan cepat gede ya nak gitu. Jangan cepat gede ya nak, karena kalau sudah besar barangkali tuntutan kita jauh lebih besar. Apalagi mungkin mengingat profesi saya sebagai penceramah gitu ya, ustadz dikenal di masyarakat. Itu kadang-kadang ujian ustadz itu mungkin bukan hanya dari umat ya, tapi juga dari anaknya ya. Makanya sering ada bahasa anaknya ustadz bla 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 bla. Makanya ini yang harus kita jaga dan harus saling kita mendoakan gitu ya. Mudah-mudahan bagaimanapun keadaan anak-anak kita ke depan kelak menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perintah Allah tentang keluarga kita? Ada di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu sekalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu itu sendiri. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau pagi hari ini kita belajar parenting, kita belajar menjadi orang tua, sesungguhnya kita sedang menunaikan di antara banyak kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk memahami, untuk mencermati, dan kemudian juga menguatkan keadaan keluarga kita agar keluarga kita terbebas dari api neraka.
Jadi sebenarnya visi misi Oh, udah. rumah tangga, visi misi keluarga itu Bunda bukan hanya di dunia gitu ya. Dunia ini hanya sementara. Tapi bagaimana visi misi keluarga kita itu bisa dan mampu mengumpulkan kita kelak sampai di surganya. Itu yang harus ayah bunda dan bapak ibu perhatikan. Kalau sekarang kita ngobrol dengan pasangan kita, kalau sekarang kita duduk dengan pasangan kita, maka di antara poin penting yang harus kita bicarakan dengan pasangan kita adalah mau dibawa kemana keluarga ini. Ya. Mau dibawa kemana keluarga ini. Kalau fokus kita hanya bicara dunia, tentang dunia, sibuk dengan urusan dunia, maka rasanya ada visi misi yang terlalu ringan, terlalu sederhana kalau hanya sekedar berkumpul di dunia. Tapi kita harus punya visi misi bagaimana keluarga kita itu menuntun kita untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar nanti ketika bunda, ketika ayah masuk ke dalam surga, itu bersama pasangannya benar-benar masuk ke dalam surga. Kemudian ketika ayah bunda punya anak, bagaimana anak bunda pun juga bisa bunda rangkul masuk ke dalam surga. Ataupun sebaliknya mungkin ketika bunda ayah belum punya amal yang cukup, belum punya amal soleh yang banyak, barangkali bukan penghafal Al-Quran, mungkin sedikit ilmunya, tapi saat kita punya anak yang soleh, mungkinkah dialah yang akan merangkul, menggenggam tangan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah nggak ngobrol sama si ayah, sama suami di rumah, ayah, kira-kira visi misi keluarga kita tuh apa sih? Kira-kira pernah nggak ngobrol sama suaminya, ayah, kira-kira nanti kita akan kumpul lagi di surga atau enggak ya? Pernah nggak ngobrol seperti itu? Jangan-jangan obrolan kita masih urusan dunia lagi, urusan dunia lagi. Ayah, cicilan KPRT berapa bulan lagi ya? Ayah, si KKT SPP-nya bayarnya tanggal berapa ya? Ayah, si ini teh. Jadi urusannya yang kita omong itu dunia, dunia, dunia lagi. Nauzubillah min dzalik. Ayah bunda harus punya waktu, harus punya space, harus punya keinginan untuk bisa duduk bareng sama suami, sama pasangan, membicarakan tentang keluarga mau dibawa kemana. Dan yang paling penting adalah saat keluarga itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong catat baik-baik ya. Cinta yang sejati bukan hanya saling mencintai di dunia, tapi cinta yang sejati adalah saat tangannya mampu menggenggam dalam kebaikan untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya tuh di kamar ada tulisan gitu ya, nanti kita kumpul lagi di surga. Nanti kita kumpul lagi di surga. Makanya kita kan gak pernah tahu ya yang namanya usia itu. Mungkin ada di antara ayah bunda keluarga kita yang mungkin lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin keadaannya seperti demikian, jangan bersedih. Karena kita hanya beda take off saja. Kalau tujuannya sama-sama surga pasti ketemu lagi. Mungkin kalau ada yang sudah dipanggil duluan, dia take off-nya duluan gitu. Ya, kita belakangan. Kalau tujuannya sama di surga, maka kita akan ketemu lagi. Maka menjadi tugas kita semua, ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk menjadikan keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Insya Allah. Maka apa ahilman pendidikan yang harus diberikan orang tua kepada anak? Kalau berdasarkan surat Luqman ayat 13-19, ada 5 pendidikan penting yang harus diberikan orang tua kepada anak. Pertama adalah pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid. Pendidikan tentang bagaimana mengenal Allah, tentang bagaimana mengesahkan Allah, tentang bagaimana menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Ini penting ditanamkan oleh orang tua kepada seorang anak. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Bagaimana seorang anak itu ditanamkan tentang akhlak yang baik. Ini barangkali di antara persoalan kita saat ini. Ayah bunda coba deh bandingkan antara anak-anak sekarang dengan anak-anak kita yang dulu deh, dengan diri kita gitu. Saya masih ingat ketika di kampung, kalau ayah saya bicara gitu, jangankan menatap wajahnya, kita sudah ketakutan duluan gitu. Ya, ketika ayah saya duduk di satu kursi, kemudian kita mau jalan, kadang-kadang kita milih area lain agar tidak melewati ayah kita gitu ya, karena saking segan dan kemudian hormatnya sama ayah kita. Bahkan juga jalan itu merunduk luar biasa gitu. Mungkin beda dengan anak kita sekarang ya. Anak kita sekarang ketika ditanya malah kadang-kadang suka lebih ngelawan daripada orang tuanya dan lain segala macam. Maka akhlak itu menjadi poin penting
untuk ditanamkan kepada anak kita. Yang ketiga syariah. Syariah itu tentang bagaimana kita mengikuti hukum-hukum Allah dalam kehidupan. Kita memahami mana yang halal. Kemudian kita juga memahami mana yang haram. Sehingga kita fokus dan patuh dengan yang halal. Dan kemudian juga kita fokus meninggalkan yang haram. Kita tahu syariah. Yang ketiga, yang keempat juga kita mengajarkan kepada anak kita tentang dakwah. Wa tawassaw bil haqq. Untuk saling ingetin dalam kebaikan. Yang minimal kita saling ingetin di antara keluarga kita. Kalau nanti dia menjadi kakak punya adik, maka dia ngingetin sama adiknya. Sampai yang terakhir, ilmu tentang komunikasi, tentang ngobrol. Mohon maaf, di antara penyakit keluarga zaman now itu adalah jarang ngobrol. Karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Gak usah jauh-jauh lah. Gak usah mikirin anak kita. Ibu sama suami saja. Sekarang saya mau tanya, kalau bapak ibu, ayah bunda, pas mau tidur, kira-kira sama si ayah, ngobrol langsung atau masing-masing megang handphone? Kadang-kadang kebanyakan di antara kita ketika di kamar, di kasur, si ayahnya ngadap kanan megang handphone, si istrinya hadap kiri megang handphone. Masing-masing megang handphone. Padahal itu adalah kesempatan terbaik untuk mereka ngobrol sebelum tidur. Dan sebelum tidur itu adalah obrolan yang paling kena, karena kita sedang berada di zona, di zona yang sedang di alam bawah sadar gitu. Dan itu bisa lebih masuk gitu. Coba saya mau tanya, masih ada nggak di antara ayah bunda yang ketika malam menjelang tidur nyamperin kamar anaknya, atau kemudian ngedongengin anaknya, nyeritain anaknya, karena itu adalah momentum terbaik untuk kemudian memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Di meja makan, ketika kita sarapan, kadang-kadang mohon maaf masing-masing keluarga kita sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Padahal di meja makan itu saat kita makan adalah waktu yang paling menyenangkan. Yang ketika ngobrol, itu bisa masuk ke bawah alam bawah sadar yang bisa menguatkan tentang motivasi dan lain segala macam. Maka mungkin di awal-awal RA ini ya, kenapa ayah bunda menyekolahkan anak-anak ke Al-Ikhlas misalnya, karena mungkin tiga ilmu yang paling utama di atas. Ada tauhid, ada akhlak, ada syariah. Bagaimana anak-anak kita memahami tentang ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu syariah. Nah, Ustadz, emang beda zaman dulu sama zaman now? Beda. Apa bedanya? Zaman dulu, informasi hanya diperoleh dari sumber yang terbatas. Zaman now, informasi dapat diperoleh dari berbagai tempat dengan mudah. Ya, ayah bunda, kalau zaman dulu, ketika orang tua kita bilang A, ya iya kita A gitu. Tapi zaman sekarang, anak kita dibilang A, dia akan searching di YouTube dan di Google. Bener gak sih kata ibu aku? Bener gak sih kata ayah aku? Kemudian dia bandingin. Yang paling lucu, ketika dibandingin, ibunya dan ayahnya ngerasa kalah ilmunya dari YouTube dan Google. Ya iyalah, karena YouTube dan Google punya segalanya. Maka gimana Ustadz? Berarti menjadi orang tua zaman now kudu lebih pinter, kudu lebih cerdas, kudu lebih punya pengetahuan. Karena anak kita akan membandingkan kemampuan kita dengan YouTube dan Google-nya. Kemudian yang kedua, zaman dulu teknologi belum banyak berkembang. Zaman sekarang, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Teknologi ini seperti pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita bisa melihat manfaatnya positif. Tapi kalau kita tidak bisa mengimbanginya, maka ujungnya akan menjadi negatif. Mohon maaf, berapa banyak di antara anak-anak ayah bunda yang sekarang sekolah via Zoom, kemudian habis sekolah dia minta nonton. Dia minta main game. Sekolahnya mungkin cuma 2 jam, tapi main gamenya, tapi nontonnya, buka ke YouTube-nya, ya Rabbi ya Karim. Maka ini sebenarnya momentum terbaik sih sekolah ketika pandemik ini gitu ya, ketika anak-anak di rumah, agar ayah bunda juga mendampingi anak-anaknya. Ya, walaupun juga sisi lain ada banyak tantangan ya, karena tidak semua keluarga punya kesiapan yang sama. Gitu. Tapi intinya teknologi berkembang pesat di zaman now ini. Zaman dulu interaksi dengan lingkungan baik. Zaman now kurangnya interaksi dengan lingkungan. Kita waktu kecil dulu masih ada main engrang, main benteng-bentengan, main kelereng gitu ya. Anak sekarang lain cerita, PUBG, Among Us, kemudian game-game yang mungkin menghiasi di gadgetnya gitu. Ya inilah tantangan kita. Zaman dulu lebih menghargai proses dan usaha. Zaman sekarang cenderung menginginkan sesuatu secara instan. Jadi YouTuber, dulu mah kita waktu ditanya apa cita-cita kita, jawabannya dokter paling kan, pilot gitu. Kemudian guru gitu ya. Zaman sekarang bukan, pengen jadi apa nak? Selebgram.
pengen jadi YouTuber. Aduh, dan ya itu adalah sesuatu yang mungkin bisa didapatkan dengan cara instan, tidak menghargai proses gitu. Ya, zaman dulu mau mendengarkan dan lebih mudah diarahkan. Zaman sekarang kurang mau mendengarkan. Ayah zaman sekarang, mohon maaf, kalau nggak belajar pasti kelabakan. Dulu kalau ayah kita nyuruh, nak ke masjid, sami'na wa ata'na langsung ke masjid. Anak sekarang enggak. Nak ke masjid, ngapain ke masjid? Ayah juga nggak ke masjid. Dibalikin lagi sama anaknya. Berarti beda kan komunikasinya. Kalau zaman dulu disuruh, kalau sekarang nggak bisa disuruh. Sekarang itu harus dicontohin kan. Nak ke masjid, yuk bareng ayah. Zaman dulu, ketika kita suruh ngaji, nak ngaji. Iya mah ngaji. Zaman sekarang, nak ngaji. Enggak mau ngaji, ngapain? Mama juga nggak nemenin aku ngaji. Mama teh ya, sebelum ngasih tahu aku, mama dulu ngaca. Mama ngaji apa enggak? Loh, anak sekarang mah kayak gitu. Dan kita berarti harus punya ilmu untuk bisa menghadapi ini semua. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Kalau tantangan zamannya semakin begini adanya, berarti ilmunya penting atau tidak? Ilmu parenting itu penting atau tidak? Ilmu menjadi orang tua itu penting atau tidak? Saat menjadi ayah, saat menjadi ibu itu penting atau tidak? Penting. Makanya ini juga masukan untuk seluruh sekolah, wabil khusus mungkin pagi ini adalah Bapak Ibu guru di Al-Ikhlas ya, harus buat pertemuan dengan orang tua yang di pertemuan itu juga menguatkan ilmu menjadi orang tua, karena hakikatnya sekolah itu hanyalah wasilah, sekolah itu hanyalah fasilitas, sekolah itu hanyalah sarana. Pada akhirnya pendidikan utama seorang anak itu adanya di mana? Di rumah. Ya. Siapa sekolah pertama bagi seorang anak? Al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang pertama. Siapa kepala sekolahnya? Ayahnya. Bapaknya. Sekarang misalnya sekolahnya ada, tapi nggak ada yang ngurusnya. Kira-kira gimana? Nggak jelas sekolah mau dibawa kemana. Kepala sekolahnya ada, tapi nggak ada sekolahnya. Gaji buta, karena nggak ngapa-ngapain. Jadi artinya, ibu dengan ayah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Punten ini memohon maafnya, Ahilman masih sering kali mendengar begini, kalau urusan pendidikan teh, si ayah suka bilang gini, bunda, udahlah, bunda aja lah, si kakak mau sekolah di mana, kumaha bunda lah, ayah mah yang penting bayar SPP weh, kan gitu ya. Ayah mah yang penting nyari duitnya deh, yang penting ayah mah nyari uangnya deh. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Ayah dan ibu, bapak dan mamah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dua peran ini adalah peran yang harusnya saling menguatkan untuk keadaan anak-anak kita ke depan. Maka gimana Ustadz mendidik anak di era milenial? Tips-tipsnya. Ya Ustadz kasih tips-tips yang ringan-ringan saja ya. Buat kita bisa dipraktekkan di rumah kita masing-masing. Pertama, orang tua sekarang harus menghadirkan keteladanan. Tadi Ustadz sampaikan ya. Kata-kata itu pengaruh kepada anak kita cuma 3%. Jadi kalau kita cuma nyuruh, itu pengaruhnya berapa persen? 3%. Anak-anak sekarang itu dibutuhkan keteladanan. Contoh, orang tuanya kudu ngikutin apa yang diinginkan oleh anak-anaknya tadi. Berarti kalau kita pengen punya anak yang hafiz Quran, pengen punya anak yang hafal Quran, maka setidaknya ayah bunda harus memperlihatkan di depan anak putra putri ayah bunda kedekatan kita dengan Al-Quran. Ya, walaupun kita nggak hafal Quran misalnya, kita nggak hafal Quran Ustadz, iya, tapi kita minimal di depan anak kita, di depan putra putri kita menunjukkan kalau kita juga punya ghirah, punya semangat yang sama dalam Al-Quran. Sebagaimana ini contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang mengajarkan tentang perintah sholat, dan kemudian juga Nabi Ibrahim mengajarkan tentang sholat itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya.
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memerintahkan sholat kepada anaknya Ismail alaihissalam, sejauh sebelum itu, bagaimana Ibrahim juga menuntun, mencontohkan kepada anaknya untuk bisa sholat. Maka era milenial adalah era yang serba cepat berubah. Oleh karena itu, tips pertama untuk menjadi orang tua di era milenial adalah harus menghadirkan keteladanan. Ya, setidaknya mencontohkan di depan anak-anak kita. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang dihormati, maka saat ibu bapak punya orang tua, harus hormat kepada bapak ibu. Satu kali ada kisah kan ya, bagaimana ada satu keluarga katanya, kemudian kakeknya datang gitu. Kakeknya datang, kemudian kakeknya itu mungkin karena sudah sepuh, makanya dipisahkan. Kemudian si anak kita maksudnya itu, kemudian ngelihat, terus tiba-tiba juga dia makannya kurang benar gitu. Apa jawaban si anaknya? Ketika si anaknya diingetin, dia akan jawab begini, ngapain? Aku juga ngikutin mama juga ngabaiin papanya juga begitu. Gitu. Jadi jangan pernah bermimpi punya anak yang soleh kalau kita belum bisa menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Nah, saya ulangi ya, jangan pernah bermimpi punya anak yang soleh kalau kita saat menjadi anak dari orang tua kita pun belum bisa menjadi anak yang soleh. Maka bagaimana kita memuliakan kakek nenek dari si anak kita, maksudnya orang tua kita, agar menjadi contoh yang baik bagi anak kita untuk bisa melihat kita. Pertama, menghadirkan keteladanan. Yang kedua, menjaga ikatan emosional dengan anak. Ingat Bapak Ibu, harus punya quality time bersama anak. Dalam urusan apa Ahilman? Beribadah, belajar, dan bermain bersama. Ingat ya, quality time, not quantity time. Tidak penting seberapa sering kita ketemu, tapi yang paling penting adalah saat kita punya waktu untuk bertemu, kita maksimalkan pertemuan itu menjadi pertemuan yang paling bermakna, menjadi pertemuan yang paling berkesan, menjadi pertemuan yang tidak bisa mudah dilupakan oleh anak-anak kita ke depan. Maka nanti bagaimana Ustadz memastikan peran ayah dan ibu secara tepat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba sekarang saya mau tanya. Punten ya, menurut ayah bunda, yang harus lebih banyak komunikasi dengan anak itu ayah atau ibu? Halo? Kira-kira menurut ayah? Ya, yang harus lebih banyak komunikasi dengan anak itu ayah atau ibu? Ayah. Iya, Baik. Ibu. Ah, itu yang benar. Ibu bapak, di dalam Al-Quran, percakapan seorang anak dengan orang tua itu disebutkan 17 kali totalnya. Percakapan seorang anak dengan ibu, itu dicontohkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Sedangkan sisanya berarti hampir 15 kali. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Melalui pesan ayat-ayat ini, sebenarnya Allah sedang memberikan mention kepada kita bahwa yang harus lebih banyak komunikasi dengan anak itu adalah ayah. Sekarang saya mau tanya, kebanyakan di antara kita yang lebih dekat, yang lebih banyak komunikasi dengan anak itu ayah atau ibu? Ibu. Ayahnya kemana? Punten, mohon maaf. Banyak di antara kita seorang ayah hanya menjadi ATM berjalan saja. Ketika anaknya butuh duit, ketika istrinya butuh uang, baru kemudian minta sama ayahnya. Tapi di luar itu, seorang ayah tidak memberikan peran terbaik di hadapan keluarganya. Padahal seorang ayah itu punya kewajiban untuk memastikan ingin seperti apa anaknya ke depan. Makanya tadi kalau kita bicara tentang tauhid, akhlak, syariah, dakwah, komunikasi, itu peran yang paling sentral itu berada pada sosok seorang ayah. Nauzubillah min dzalik, saya pernah membaca penelitian hari ini 65% anak di Indonesia itu nggak kangen sama anaknya katanya, sama ayahnya. Jadi seorang anak itu 65% nggak kangen sama ayahnya. Satu kali dibuat simulasi, ada foto ayahnya, ada mainannya. Ditanya dia, "Nak, kalau kamu kehilangan, lebih baik kehilangan mana? Kehilangan ayah kamu atau kehilangan mainan kamu?" Apa jawaban si anak itu? "Aku lebih baik kehilangan ayah aku." Hah? Kenapa? Karena ternyata selama ini yang punya waktu untuk nemenin si anak itu main siapa? Mainannya, bukan ayahnya.
Makanya para ayah, ya, ini pesan dari hati yang paling dalam. Jika Anda masih memiliki seorang anak, kemudian barangkali Anda sibuk dalam urusan pekerjaan Anda, maka setidaknya Anda harus punya waktu untuk bisa quality time bersama anak-anak ayah. Ya. Coba deh, mungkin pelajarannya adalah bikin waktu untuk gadget gitu. Contoh misalnya, dari ba'da maghrib sampai jam 8 malam tuh no gadget di rumah kita. Bisa nggak? Si ayahnya no gadget, ibunya no gadget, anaknya no gadget, no televisi, not semuanya. Kita duduk bareng, kita ngaji Quran, duduk bersama. Coba deh dibuat. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika seperti itu. Dan ketika saya misalnya harus pulang maghrib gitu ya, maka otomatis itu istri, anak saya, mereka akan selalu berjamaah maghrib dengan saya. Kemudian masih dalam sejadah tuh, duduk ngaji Quran sama-sama. Kemudian kita ngobrol. Biasanya saya coba ngetes dia belajarnya apa dan segala macam. Itu jauh lebih powerful. Makanya fokus on your quality time but not your quantity time. Fokus dengan waktu terbaik yang berkualitas dalam hidupmu, bukan seberapa banyak waktu untuk bersama dalam keluargamu. Jadi jaga ikatan emosional dengan anak. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di tengah keluarga. Menanamkan kebiasaan melakukan hal-hal yang baik kepada anak dalam urusan dunia maupun agama, meliputi ibadah, adab, tutur kata, sopan santun, rutinitas keseharian, dan lain-lain. Bahasa gampangnya adalah, coba ayah bunda buat di rumah namanya rules, aturan. Termasuk di dalamnya buatlah reward and punishment. Jadi buatlah penghargaan, buat juga hukuman. Nah, kalau kamu begini, kamu akan dapat ini. Tapi kalau kamu melanggar begini, kamu akan mendapatkan ini. Itu biasakan. Dan memang anak kita harus diajak dialog untuk bisa ikut ya, follow the rules, ikuti aturan, harus belajar. Karena nanti mereka akan hidup di tengah masyarakat. Mereka nanti akan bekerja, mereka nanti akan berbisnis. Kalau dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa mengikuti rules, aturan, maka nanti ketika dia berkembang dewasa, dia akan selalu fokus juga dengan aturan yang ada. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu di rumah sudah punya rules atau belum? Sudah punya aturan atau belum? Contoh misalnya, kalau bangun harus jam berapa? Kalau telat, ya, kalau kamu bangunnya misalnya contoh jam 4.30 gitu ya. Nah, kalau kamu bangun jam 4, nah, kamu akan dapat hadiah ini. Kalau sebulan kamu istiqomah sampai akhir, nanti di akhir bapak ayah akan kasih ini. Saya sering kayak gitu. Nah, kalau kamu bangunnya kesiangan, maka nanti akan ada minus nilainya. Berarti akan ada hadiah yang kemudian kamu gak akan dapetin. Biasakan dengan itu. Dan itu gak masalah. Kita ajak dialog. Dari mulai mungkin anak saya yang pertama tuh 6 tahun usianya sekarang ya. Sudah mulai belajar cuci piring dikit-dikit. Sudah mulai nyuapin adeknya dikit-dikit. Jadi dibuat hal-hal yang memang bisa mendekatkan kita dengan keluarga. Jadi menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang keempat, memberikan motivasi. Nah, gimana caranya Ustadz? Pertama, menceritakan kisah para nabi dan orang-orang soleh. Ayah bunda harus biasakan ngasih cerita sama anaknya. Tapi ceritanya yang bagus-bagus. Ya, kisah para nabi dan orang-orang soleh. Dan kita mah kadang-kadang cerita teh si kancil dan monyet. Ini nu kabayang teh monyet we jeung kancil. Padahal kan masih banyak kisah-kisah, misalnya anak muda yang hebat namanya Mus'ab bin Umair. Bagaimana perjuangan Ammar bin Yasir misalnya. Banyak itu. Bilal bin Rabah gitu ya. Kisah-kisah tentang para nabi kita harus biasakan dengan itu. Kemudian ceritakan juga misalnya tentang keluarga kita, orang tua kita misalnya ya. Si A, si B, tapi yang baik-baik, jangan ceritain yang buruk-buruk. Nak, tahu nggak kenapa? Tuh, kamu tahu kan si Waudin itu? Tahu kan Waudin? Wah kita, dia tuh kan waktu kecil kayak kamu gitu, nggak pernah belajar, jadi sekarang jadi preman di Taman Topi. Wow, jadi yang ceritain tuh yang jelek-jeleknya. Ujungnya nyampainya ke anak yang jelek-jelek. Udah, yang jelek-jelek mah tutupin aja. Kita ceritain yang baik-baik. Tah Bunda suka kayak gitu biasanya tuh kalau ada yang buruk-buruk dari anak kita, nyalain suami kita kadang-kadang. Contoh misalnya gini, anak kita tuh matematikanya susah banget ngapalnya teh. Nggak bisa wae gitu ya. Mama, aku teh kenapa ya? Kok matematikanya aku lambat banget dibanding teman-teman lain? Udah kamu mah udah keturunan dari dulu juga, udah gara-gara mama nikah sama ayah kamu.
Ya, ayah kamu memang bodoh sih matematika dari dulu, jadi kamu juga ketularan. Ah, jangan begitu. Justru kita itu, ibu mah kalau yang baik-baik ke ibu, atau siapa dulu mamahnya, siapa dulu atau bundanya. Tapi kalau yang jelek-jelek biasanya dibalikin sama ayahnya. Nah, itu anak kita tuh gara-gara ayah, ayah bala begini, begini, begini. Jangan atuh, jangan begitu. Ya, ceritakan pengalaman. Kan misalnya dulu, kamu tahu nggak, mama mah dulu sekolahnya nggak kayak kamu mah sekarang meni enak, dapat ini, dapat ini. Mama mah dulu nggak. Nah, itu kan sesuatu yang bisa memotivasi dia untuk bisa semakin dekat gitu ya di dalam kehidupan. Nah, kemudian juga memberikan apresiasi positif atas usaha yang telah diberikan anak. Ibu harus banyak nyanjung sama anak dengan komunikasi yang baik. Contoh misalnya, anak kita mungkin, mohon maaf ya, kan tidak semua IQ-nya sama gitu ya. Mungkin anak kita itu agak beda cara nangkapnya. Kemudian dia itu misalnya ngasih nilai sama kita, mama, tuh lihat nilai aku, nilainya 3 loh. Misalnya gitu ya. Ibu jangan bilang, kamu mah ya menibodoh-bodoh banget sih, ya Allah. Kamu ini anak siapa sih? Mama meni, aduh ya Allah, punya anak kayak kamu teh. Jangan gitu. Ibu kuatin dengan kata-kata yang bagus. Nak, alhamdulillah. Kamu mah nilainya 3, mama mah dulu nilainya 2. Oh ya, bener mah? Cuman mama mah dulu rajin belajar, jadi pas nilai 2 teh mama langsung belajar lagi. Alhamdulillah. Kemudian kalau udah belajar, mama jadi meningkat, nilainya jadi 7, jadi 8. Nah gitu kata-katanya. Kita tuh kadang-kadang suka semena-mena sama anak teh kalau keselnya, suka ngeluarin kata-kata yang kemudian negatif, yang hati-hati, innamal qaul ad-du'a. Sesungguhnya perkataan kita itu adalah doa. Makanya hati-hati ketika kita berkata-kata sama anak. Ya, kalau anak-anak kita mungkin ya di luar ekspektasi kita, jangan keluarin kata-kata yang buruk. Nak, kamu itu kerjaannya main mulu. Dasar kamu anak monyet. Nah, itu nggak boleh. Nanti kata anaknya berarti mamanya monyet atuh. Kalau akunya monyet berarti mama adalah mamanya monyet. Coba dirubah kata-katanya. Nah, kamu itu main mulu. Masa calon menteri main terus? Nah, gitu. Nah, masa calon anggota dewan main terus? Masa calon dokter main terus? Jadi, doa-doa yang baik itu memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Sekarang saya mau tanya, hari ini sudah ngasih motivasi apa sama anak kita di rumah? Jangan-jangan anak-anak kita pas denger nama kita teh bawaannya, si mama mah ke saya teh ngomel wae, marah-marah wae, itu yang diingat jangan-jangan. Sok pernah nggak? Makanya ibu kalau tanya nih anak saya gitu ya, karena anak saya perempuan, pasti dia nanya. Misalnya ya Teteh Yasmin ya, Teteh, tahu nggak siapa laki-laki yang paling ganteng sedunia? Maka dia akan jawab ayah. Teteh tahu nggak laki-laki yang paling baik sedunia siapa? Ayah. Teteh tahu nggak siapa laki-laki yang paling lembut sedunia? Ayah. Karena bagi dia, sosok ayahnya adalah sosok ayah yang kemudian selalu memberikan sesuatu yang positif di depan kehidupannya. Ini penting. Jangan sampai ketika anak kita ingat kita itu keburukan-keburukan kita, bukan apresiasi yang seringkali kita berikan kepadanya. Maka ini terakhir ya, kemampuan orang tua dalam mendidik anak itu ada batasnya tentu. Tapi pertolongan Allah tiada terbatas. Maka dalam mendidik anak, iringi setiap proses dengan kekuatan doa. Ayah bunda, kita ini makhluk yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Sehebat apapun kita mendidik anak dengan ilmu parenting yang kita pelajari. Tetapi kalau kemudian anak kita tumbuh dewasa, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka percayalah. Barangkali Allah sedang menyiapkan pahala kepada ayah bunda untuk bisa sabar dengan punya anak yang seperti apapun dalam kehidupan kita. Sedikit saya cerita boleh ya. Saya itu waktu kecil nakalnya minta ampun. Saya di kampung di Garut itu semua orang tahulah kalau Hilman ini anak yang nakal. Sampai kemudian berapa banyak tetangga yang seringkali marahin saya kepada ibu saya. Ece, tuh si Iman gawe nate kerjanya teh malah bikin onar terus, bikin salah terus gitu ya. Karena dulu waktu kecil saya tukang nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi suka bikin onar, bikin rame gitu.
Tapi saya masih ingat gitu ya, ibu saya itu kalau banyak tetangga yang komplain ke ibu saya nggak pernah berkata-kata negatif bagi saya. Apa jawaban ibu saya? Nya, hampurannya, maafkan ya kalau bahasa sekarang, maafkan ya. Doakan atunya, Iman mah nanti bakal jadi ustad cenah. Si Iman mah nanti bakal jadi ustad gitu. Padahal dulu mah jauh dari ustad. Allahu Akbar, saya baru sadar ternyata kata-kata ibu saya yang tidak pernah mengeluarkan kalimat negatif tentang anaknya inilah yang kemudian berbuah manis sehingga kalau sekarang mungkin Ahilman di Bogor dikenal sebagai seorang ustadz. Ini bukan semata-mata karena ilmu saya, bukan semata-mata karena mungkin amal kebaikan saya, bukan. Demi Allah ilmu ini masih terbatas, ilmu saya masih ringan, amal saya masih jauh dari sempurna. Mungkin bisa jadi kemuliaan ini datang karena ada doa terbaik dari ibunda saya. Dari ibunda saya. Makanya kalau ibu, bapak, ayah, bunda tanya, Ahilman, apa sih yang membuat Ahilman mau berdakwah? Di antara banyak alasan, yang paling utama alasannya adalah karena saya belum sempat membahagiakan orang tua saya selama hidupnya. Jadi kalau saya diberikan kesempatan hidup saat ini, kemudian saya berdakwah, ada Al-Quran yang saya hafal, ada hadis yang saya ketahui, kemudian saya sampaikan kepada jamaah saya berharap agar pahalanya bisa sampai kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Saya belum sempat membahagiakan orang tua saya, ya. Tapi percayalah bahwa doa mereka yang mengantarkan kita di sini. Saya masih ingat kisah yang lain ya. Ibu saya itu almarhumah, dulu tuh punya penyakit stroke. Jadi sebelah kanan tuh tidak bisa bergerak gitu ya. Sebelah kiri saya lupa waktu itu. Jadi kalau saya pulang dari pesantren itu libur gitu ya, ibu saya itu suka disuapin sama saya. Disuapin, karena senangnya disuapin sama saya. Saya masih ingat kalau pagi-pagi itu waktu disuapin, ada tayangan ceramah di TV. Jadi sambil nyuapin sambil nonton TV gitu, ceramah. Kata ibu saya begini, Iman, nanti mama bakalan lihat Iman ceramah di TV ya, kayak Ustadz itu. Terus saya jawab, gimana caranya? Kan kita orang kampung, orang susah, orang miskin gitu ya, jauh dari Jakarta. Bukan anak kiai juga gitu. Tapi apa jawaban ibu saya? Aminkan sajanya. Sok mama didoakan, mama doain. Iman nanti bisa ceramah di TV. Ayah bunda, bapak ibu, hari ini saya tiap hari di TV. Kalau ada yang nanya, Ustadz gimana caranya? Saya nggak tahu. Cuman yang jelas saya paham bahwa ini semua karena wasilah doa terbaik dari ibunda saya. Hanya yang paling saya sesalkan adalah ibu saya belum sempat melihat saya di TV. Karena usianya sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang lain. Satu kali ibu saya dapat kado dari tetangga yang pulang haji, sejadah gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan ibu saya ketika dapat sejadah itu bahagia banget gitu ya. Terus saya melihat sesuatu lain, ibu saya itu selalu baca talbiyah kalau setelah sholat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Terus pelan-pelan saya tanya sama ibu saya, Mama tuh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Apa jawaban ibu saya? Sambil dipegang pipi saya, kata ibu saya, Iman, Mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Kan kalau ke Baitullah harus punya uang, harus punya biaya. Sedangkan Mama nggak punya uang. Dulu uang dari ayah warisan sudah habis buat nyekolahin Iman dan kakak-kakak Hilman. Saya itu 9 bersaudara, saya anak ke-9, anak terakhir. Jadi ibu saya banting tulang. Ketika ayah saya meninggal, masih ada 4 anaknya termasuk saya yang harus sekolah waktu itu. Apa jawaban ibu saya? Iman, kalau mama gak sempat berangkat ke Baitullah, mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Ibu bapak, hari ini saya mau berangkat ke Baitullah, tinggal bilang kapan saja kepada travel saya. Kalau ada yang nanya,
Ustadz, apa rahasianya? Apa khasiatnya? Saya jawab, ini semua datang bukan karena pinternya saya, tapi ini semua hadir karena doa terbaik dari ibunda saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita. Jangan pernah berhenti. Karena sungguh kekuatan doa itulah yang bisa merubah segalanya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Kalau saat ini anak kita belum bisa menjadi anak yang baik, sesuai dengan keinginan kita saat kita masih hidup, barangkali anak kita akan menjadi baik saat kita semua sudah berpisah dengan anak-anak kita. Maka yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Maka bagaimanapun keadaan anak-anak ayah bunda saat ini, katakan, merekalah anak-anak terbaik kita. Merekalah investasi terbaik kita. Ya, kalau untuk anak, jangan pernah bilang biaya, bilangnya investasi. Kalau biaya, itu dikeluarkan jadi habis kan. Kalau investasi, dikeluarkan pasti balik lagi. Makin berat, makin besar, makin capek, makin lelah kita ngurus anak-anak kita, maka makin besar pahalanya. Idhamul jazai ma'a idhamil balai. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian, besarnya tantangan kita dalam mendidik anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Sabtu pagi ini menjadi booster, menjadi penyemangat untuk bersyukur dengan keadaan anak-anak kita, dan teruslah berharap kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita anak-anak yang hebat, yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Barakallah, jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Merinding sekali mendengarnya apa yang Ustadz pernah rasakan, lalui, dan doa-doa ibu yang diberikan kepada anak-anak, khususnya untuk Ustadz sendiri, itu menjadi penyemangat untuk kita juga sebagai ibu muda atau para calon ibu khususnya untuk memasuki gerbang ke pernikahan, membentuk satu keluarga dan mempunyai generasi selanjutnya, yaitu anak-anak soleh dan solehah. Masya Allah, masih merinding Ustadz. Semoga kita juga di sini semuanya mendapatkan doa hadir dari doa-doa orang tua kita, ibu-ibu kita yang sudah mendidik. Sedih jadinya. Karena doa orang tua itu Masya Allah, khususnya seorang ibu. Dan inilah hasilnya, Ustadz Ahilman, ini dia, dari doa-doa ibu seperti ini, Masya Allah. Semoga kita semua, anak-anak kita semuanya bisa seperti, khususnya kita orang tua, bisa seperti orang tuanya AA. Anak-anak kita bisa seperti apa yang kita inginkan. Masya Allah, barakallah Ustaz. Baik, selanjutnya kepada ayah bunda dan juga jamaah parenting kajian hari ini, silahkan. Jika ada yang mau bertanya, boleh mengacungkan tangannya atau bisa di chat melalui chat. Silahkan di-unmute sendiri ya. Baik, saya mempersilahkan kepada ayah bunda dan peserta lainnya untuk banyak-banyak bertanya. Tips-tipsnya apa lagi? Apa yang bikin penasaran? Silahkan. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, saya sangat terbuka selagi kita bisa bertemu di sini. Karena biasanya sulit katanya, Ustaz Hilman susah. Sekarang bisa ketemu, ayo.
Bu Yanti biasanya nih yang banyak pertanyaan mewakili ibu-ibu sebogor, se-BSI. Ya, Silakan Bu Yanti, mangga ya, pasti ada banyak list nih perwakilan pertanyaannya. ya, assalamualaikum Ustaz. Hapunten ya, saya tadi Waalaikumsalam. ya saya Bu Yanti, saya ketua pengurus RA Al-Ikhlas Ustaz ya. Alhamdulillah, iya. Tadi saya agak terlambat tapi saya masuk di 8:30, Masya Allah ya, materi dari Ustadz begitu sangat penting menurut saya dan mudah dicerna oleh ibu-ibu semuanya ya. Mungkin tadi saya ketinggalan infonya tapi saya penasaran dengan ilmu yang diberikan oleh Ibunda ya Ustadz ya, ketika kan anak-anak itu di usia emasnya, kadang kalau kita arahkan itu suka sulit ya Ustadz ya. Jadi mereka itu kadang apalagi sekarang tadi yang Ustadz jelaskan tantangannya kita berhadapan dengan dunia gadget ya, dunia ini yang begitu cepat. Nah anak-anak ketika dia sudah diperkenalkan dengan gadget itu sangat sulit sekali ya, boro-boro mengikuti schedule ya, baik ibadah ataupun belajar yang sudah kita tentukan, bahkan kalau dipanggil pun sulit gitu ya. Nah ini dengan menyederhanakan kondisi Ustadz pada saat kecil dulu ya. Ketika Ustadz misalnya kan kalau kecil ada bandel-bandelnya ya Ustadz ya. Apa yang Ibunda lakukan ketika Ustadz bandel gitu, misalnya Ustadz sekali-kali, saya nggak tahu Ustadz waktu kecil susah sholat atau enggak, tapi maksudnya bandel untuk diarahkan itu apa yang Ibu lakukan? Kalaupun Ibu memberikan konsekuensi atau hukuman, seperti apa hukuman yang Ibu berikan? Karena tadi yang saya tangkap ibunda dari Ustadz itu selalu memberikan hal-hal yang positif ya. Tapi kadang ada pertentangan dari pasangan kita misalnya ya, ayah terutama kan kalau ayah, kalau kita mengikuti atau mengeluarkan hal-hal positif untuk anak, mengarahkan positif, kesannya itu jangan sampai memanjakan anak katanya gitu. Jadi suka ada perbedaan konsep dalam hal menerapkan disiplin ataupun reward atau apa. Nah, apa yang Ibunda Ustadz lakukan dahulu ketika Ustadz bandel-bandelnya misalnya. Itu aja mungkin Ustadz, mudah-mudahan bisa mewakili ibu-ibu semuanya. Ya, mangga. Masya Allah. Baik Ibu Yanti, terima kasih banyak. Masya Allah, jujur ya dulu saya selalu menemukan sosok ibu itu adalah sandaran gitu ya. Apapun yang saya hadapi gitu. Dulu almarhum ayah itu kerasnya luar biasa. Kerasnya luar biasa. Jadi kalau mohon maaf gitu ya, kayak dijewer gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah disintrek gitu ya. Kemudian juga apa ya dipukul gitu ya. Itu mungkin sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Tapi pada akhirnya yang memeluk kita tuh adalah ibu kita gitu. Yang menjadi pelukan utama tuh adalah mama gitu. Maka yang teringat di benak saya gitu, bagaimana seorang mama itu tidak pernah berlaku sesuatu yang mungkin buruk dalam kacamata saya gitu. Mungkin juga itulah ya yang membuat kenapa saya sekarang begitu menghormati dan menghargai perempuan gitu. Dan mungkin juga menjadi favoritnya emak-emak di Bogor karena sentuhan perempuannya ke saya itu sangat kencang sekali gitu, karena ya mungkin juga kalau lihat dari konten ceramah saya itu rata-rata sense-nya itu untuk perempuan gitu. Ya ditambah di rumah saya perempuan semua kan, anak saya 2 perempuan. Jadi saya sangat memahami dan dekat dengan perempuan karena memang juga dari awal saya memahami bahwa sandaran saya yang paling kuat itu adalah perempuan. Nah terus gimana cara ibu saya mengingatkan saya? Dulu saya punya kakak-kakak. Jadi hebatnya ibu saya itu, kakak saya itu menjadi lisan, jadi kepanjangan lisan dari ibu saya untuk ngingetin hal-hal yang menurut ibu saya ini baik tapi nggak sampai diucapkan oleh ibu saya gitu. Maka yang menjadi contoh bagi saya itu kakak saya. Nah kakak saya lagi, nanti ada kakak saya lagi. Bayangin 9 bersaudara, kebayang di rumah seperti apa. Dan saya itu anak bungsu, anak terakhir. Saya dengan anak ke-8 itu, jadi kakak saya yang ke-8 yang tingkatan dari atas saya, itu bedanya 6 tahun. Jadi waktu lahir saya itu ibu saya tuh nggak nyangka kalau akan punya anak lagi gitu. Bonus. Ternyata dapat anak lagi, kemudian ya katanya sih paling cakep dari semuanya katanya ya. Karena mungkin sisa kali ya, menyempurnakan dari semua gitu. Nah, jadi kakak-kakak inilah yang kemudian punya peran penting untuk ngingetin saya. Nah, makanya sebenarnya sekarang itu sudah nggak ada Superman. Yang ada namanya super team. Makanya di keluarga itu kalau menurut saya, jangan
menjadikan Superman misalnya, kumaha ayah, kumaha mama. Rasanya kalau sekarang udah nggak zaman begitu gitu. Sekarang tuh harus jadi super team, bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu bisa dialog komunikasi dengan anaknya gitu ya. Bahkan ketika anaknya juga punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, kita bisa komunikasi dengan dia. Tugas kita hanyalah mengarahkan gitu, hanyalah mengarahkan dan juga tentunya mendoakan gitu. Jadi kan kalau misalnya mohon maaf banyak ayahnya galak, ibunya galak, yang mohon maaf ya, ujungnya adalah si anak tidak punya sandaran terbaik, kemudian dia keluar. Makanya kan nggak kaget ada anak broken home misalnya ya, karena mungkin dia tidak nyaman dengan keadaan rumahnya. Mohon maaf berapa banyak misalnya seorang anak yang enggan, kalau pulang ke rumah tuh malas bawaannya. Karena akan bertemu dengan ayahnya, ibunya yang notabene selama ini mungkin menjadi musuh yang nyata dalam hidupnya gitu. Mungkin dia lebih senang ketemu gadgetnya, ketemu teman-temannya dibanding orang tuanya. Maka mungkin begini, kalau ayahnya keras, ibunya lembut dikit gitu. Nanti bagi peran lagi. Jadi kalau bahasa gampangnya, ada peran protagonis, ada antagonis. Kita juga di belakang layar sama ayah kita tuh harus kong kali kong gitu. Ayah, nanti kalau ayah marahin si teteh, nanti mama yang akan ininya ya gitu. Jangan kemudian ini mah si ayahnya ngomong apa, si ibunya ngomong apa, karena mungkin gak dikomunikasikan di awal, jadi berantem di kamar dua-duanya. Karena ada sikap yang mungkin dilakukan berbeda gitu. Nah makanya tadi saya bilang, sekarang sebelum ke anak, mungkin suami istri juga harus banyak ngobrol ya, dalam urusan anak-anak kita tuh, coba deh diganti paradigmanya gitu ya, shifting paradigmnya, jangan hanya bicaranya urusan dunia, gitu ya, jangan hanya urusan uang, kerjaan, coba urusan anak. Misalnya kita kenali anak-anak kita. Contoh misalnya, sekarang banyak kan ya metode-metode untuk melihat kecerdasan seorang anak misalnya. Ada metode Stephen misalnya yang untuk mengukur kecerdasan anak itu apa sih? Dia tuh kalau belajar sukanya di mana dan seperti apa? Coba dites. Nanti itu bisa mengarahkan juga. Atau juga nanti misalnya bisa menggunakan psikologi lain lah untuk kemudian mengukur kecerdasan anak-anak kita. Ingat ya, kan ada istilah asuh, asih, asah kalau tidak salah. Ya. Jadi kalau anak-anak kita di usia di usia emas kayak sekarang gitu ya, dari usia 0 kalau nggak salah sampai usianya 7 gitu atau 5 gitu. Berbagai macam metode sih. Itu katanya harusnya diasuh gitu ya. Jadi diasuh aja gitu. Nanti naik lagi sampai usia remaja itu diasih. Jadi dikasihi ya. Karena dia sudah punya adik, merasakan suka diduakan gitu. Si mama udah sibuk sama adiknya, aku diduakan. Jadi harus ada pengasihnya. Nanti kalau sudah besar, dewasa, itu naik level jadi asah. Asah itu adalah dia punya keinginan apa, punya harapan apa, kita menjadi wasilah, fasilitas untuk memberikan apa yang dia inginkan. Saya kira itu sih Bu Yanti yang saya dapatkan. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi intinya Ibunda itu betul-betul ketika ingin mengingatkan anaknya sangat hati-hati berarti ya Ustadz, karena betul. Istilahnya meminjam tangan lewat kakak-kakak Ustadz dan memberi keteladanan, Masya Allah. Betul. Ya ketika ayah Ustadz keras, ibu juga berperan sebagai yang menetralkannya, ya Masya Allah, betul. bagus. Betul. Kalau saya kebetulan anak-anak sudah kuliah, Ustadz, yang paling kecil udah SMP. Di pertanyaan saya ini mewakili ibu-ibu aja yang anaknya masih muda, kecil-kecil. Saya kembali ya. Terima kasih Ustadz. Ya, mangga sama. Bertanya mumpung ada Ustadz ini. Baik, terima kasih Bu Yanti. Pertanyaannya, Masya Allah, ngena juga ya. Untuk yang lain, Bunda, Ayah, yang masih penasaran, bagaimana? Atau mau mendiskusikan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya harus menuju ke webinar yang lainnya. Masya Allah, padat saya. Mohon doanya hari ini ada 5 webinar, Bunda. Mudah-mudahan mata saya nggak lelah. Insyaallah. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau diobrolkan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ke ibu-ibu deh. Nah, jadi kira-kira jamaah di sini rata-rata punya anaknya berapa ya? Coba yang punya anak 2. Sok yang paling 2. Ya saya juga 2 kan. Oh gitu. 3. Cung, mangga. 4. Ayo aku. 5. Ada nggak yang 5? 6. 7. Masya Allah. Nih,
yang lebih dari 3 PR banget ya. Tapi insya Allah pahalanya juga lebih banyak ya Ayah gitu. Betul, Yang betul. 2, hari gini punya anak 2, nambah lagi Oh, saya juga baru 1. Jadi semangat untuk Bunda semuanya untuk oh sebentar ya. Ya, saya bacakan ya. Assalamualaikum. Ustadz Amal Solih, pencerahannya bagaimana memperlakukan disiplin atau pendekatan yang kurang tepat kepada anak. Akibatnya anak seperti menjadi takut-takut dan ragu melakukan sesuatu, kurang percaya diri dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan orang tua selain pendekatan terhadap anak membuatnya lebih nyaman dan tumbuh percaya diri? Alhamdulillah, jazakallah khair. Dari Ibu Zaki Nasution. Oke. Iya. Pertama memang percaya diri itu harus ditumbuhkan di keluarga. Dengan cara apa? Yang paling sederhana adalah give the appreciations, berikan apresiasi. Saya pernah dapat kesempatan pertukaran pelajar ke Jepang, alhamdulillah waktu SMA. Yang membedakan orang Jepang dengan orang kita itu salah satunya ya, di antara banyak poin adalah give the appreciation. Di sana itu mengapresiasinya itu tinggi banget gitu. Dan saat diapresiasi itu menumbuhkan rasa percaya diri. Contoh begini, saya pernah ikut UKM-nya UKM bola kalau nggak salah di sepak bola gitu. Terus saya join dengan mereka main bola. Mereka kan udah jago-jago main bolanya. Kemudian saya ikut gitu main bola. Mungkin di mata mereka tuh main bola saya tuh nggak bagus-bagus amat gitu dibanding mereka. Tapi saat saya main, kemudian saya bermain gitu ya. Dan mungkin ada sesuatu yang menurut mereka itu bagus, mereka mengapresiasinya luar biasa gitu. Wih, Hiruman. Oh, kan kalau Jepang nggak ada Hilman ya, Hiruman. Hiruman. Oh, apa sih? Bagus gitu ya. Daizobu, enak, keren gitu kan. Nah, dari situ saya mikir gitu. Kayak gini aja diapresiasi. Maka ujungnya membuat saya semangat kan. Besok saya ikut lagi, besok saya ikut lagi, besok saya tampil lagi gitu. Dan ternyata Masya Allah, apresiasi itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Nah, kebanyakan di kita mah, anak kita tuh baru awal-awal tampil gitu ya, kemudian mungkin tampilnya kurang, suka kadang-kadang diomelin, kadang-kadang suka sama kita tuh diomongin gitu. Masa kayak gitu aja nggak bisa? suka mulut kita tuh suka nggak nahan untuk kayak gitu sama anak kita gitu. Ya, misalnya anak kita di RA-nya ada lomba ceramah misalnya kan, dai cilik. Jadi ayah bunda saya tuh waktu kecil memang sudah punya bakat dai cilik ya, pernah juara gitu. Jadi kalau sekarang jadi penceramah bukan bim salah bim abrakadabra sebenarnya ya, sudah ada prosesnya gitu. Dan ternyata dulu itu kan ibu saya sama ayah tuh di pasar ya, tukang jualan di pasar, jualan baju gitu. Nah saya itu selalu kalau habis sekolah itu suka datang ke pasar. Dan ketika di pasar teh saya suka ditempatkan oleh orang tua saya untuk jualan. Jadi ditaruh di depan, kemudian ngomong, sini beli gitu ya, beli. Saya tuh masih belum ngerti ya dulu apa sih maksudnya, apa hikmahnya. Ternyata ibu saya, ayah saya almarhum rahimahumullah gitu ya, mereka itu membuat saya untuk datang ke pasar, kemudian nyuruh saya jualan, belajar, ternyata agar saya lebih pede, mau percaya diri, nggak takut ngomong depan orang lain dan segala macam. Karena kalau di pasar mah kadang ada yang dengerin, kadang nggak didengerin, kadang juga kemudian dicuekin, kadang juga kemudian diabaikan dan segala macam. Ternyata memang itu sedang dilatih. So bahasa gampangnya adalah apapun itu perlu latihan, ya, perlu exercise, perlu pembiasaan. Ingat ya, dari sesuatu yang dibiasakan akan jadi kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan maka tidak akan menjadi kebiasaan. Maka PR-nya adalah biasakan anak-anak kita untuk tampil, kemudian berikan apresiasi ya, walaupun mungkin dalam pandangan kita kurang sempurna penampilannya, berikan apresiasi. Nah, baru di belakang layar kita omongin. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini catat baik-baik ya. Jangan pernah membandingkan keadaan anak kita dengan anak orang lain. Apalagi di depan dirinya. Jangan. Contoh misalnya begini.
misalnya si teman anak kita tuh punya kemampuan dari sisi matematika. Nah, anak kita qadarullah mungkin kurang dari situ. Ibu jangan bilang gini, bapak jangan bilang gini. Nah, tuh lihat teman kamu mah meni pinter, bisaan dan segala macam. Jangan. Jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Dengan keadaan temannya. Bahkan di depan temannya, jangan. Karena itu menghinanya, itu merendahkannya, dan itulah yang bisa menyurutkan motivasinya sehingga hilang kepercayaan dirinya. Kalau muji, kalau mengapresiasi, itu di depan teman-temannya. Wih, hebat nak kamu, keren kamu nak. Gitu. Nah, nanti di belakang, menjelang dia tidur, kita usapin kepalanya, kita ngobrol. Nah, tadi itu sebenarnya waktu kamu tampil ada yang kurang sedikit aja. Yang mana mama? Ah, baru tuh. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Itu lebih diterima. Jangan sampai baru turun di panggung, kok kamu gitu sih penampilannya? Kan udah latihan, gerakannya itu bukan begitu. Kok mau kamu, malah. Wah, itu jangan. Apalagi di depan teman-temannya. Itu menjatuhkan harga diri. Jadi, saya sangat percaya bahwa percaya diri, kemudian sifat takut, ragu itu bisa dihilangkan dengan cara latihan. Maka belajarlah untuk bisa memberikan apresiasi kepada anak kita, agar kemudian anak kita bisa tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik. Terutama ayah, peran ayah itu tinggi sekali. Ya, jadi pokoknya sikap-sikap, sifat-sifat yang menonjol di sisi laki-laki itu di ayah tanamnya. Sifat tanggung jawab itu kan di ayah gitu ya. Sifat tanggung jawab, berani, setia, itu kan sifat laki-laki lah kira-kira gitu ya. Itu harus ayah yang memberikan penanamannya. Nah, kalau lemah lembut, kan kalau sopan santun gitu, kemudian rendah hati. Jadi sikap-sikap perempuan lah kira-kira notabene-nya, itu harus seorang ibu yang menghadirkan. Ulah kebalik. Iya mah lamun galak ibuna, lamun lembut bapana. Aku mah ustad ada yang lembut yang lembut ada bapak aku mah, dan mama mah digalak pisan misalnya gitu ya. Jangan kebalik. Karena ar-rijalu kasyam, al-mar'atu kal qamar. Laki-laki itu seperti matahari, perempuan itu seperti rembulan katanya. Jadi sikap-sikap itu harus dihadirkan. Makanya mungkin kalau dari saya sebagai laki-laki gitu ya, seorang ayah, kalau Anda punya anak laki-laki, kemudian Anda tidak dekat dengan anak laki-laki Anda, maka jangan salahkan kalau saat dia tumbuh dewasa, dia tidak akan punya atau mungkin hilang sikap laki-lakinya. Tanggung jawabnya, beraninya, kayak gitu-gitu gitu ya. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ada sebagian mungkin yang punya penyakit, misalnya seorang laki-laki yang mirip ke arah perempuan gitu, maka sebenarnya secara lingkungan dari awal mungkin ayahnya tidak hadir bersama anaknya. Sehingga kemudian menimbulkan seperti itu. Begitupun seterusnya, kalau Anda punya seorang anak perempuan, wahai ayah, kemudian engkau tidak dekat dengan anak perempuan Anda, maka jangan kaget. Kalau saat si anak perempuan itu tumbuh dewasa, saat ada anak laki-laki yang mendekatinya, dia akan mudah mencurahkan cinta kepada laki-laki itu. Karena dia tidak punya portofolio laki-laki yang baik dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, ayah kudu hadir tuh. Ayah itu kudu hadir. Jadi kalau kita punya anak perempuan, ketika nanti anak perempuan kita dewasa, dideketin sama laki-laki, dia akan hanya bilang, aku hanya mau sama laki-laki yang mirip sama ayahku. Anak saya, Yasmin, ya, kalau sekarang ditanya, gitu. Teh, kalau nanti ada yang suka sama teteh, pengennya laki-laki yang kayak gimana? Kayak ayah. Walaupun kan susah ya, kayak ayah gini banyak limited ya, terbatas gitu ya. Jadi maunya wajahnya kayak ayah, maunya baiknya kayak ayah, kemudian lembutnya kayak ayah. Jadi ayah tuh menjadi model, role model bagi anaknya. Dan itu bisa dibentuk. Dan juga ini sama, suami istri teh, jangan saling menjatuhkan di depan anak-anak. Kita mah kadang-kadang suka saling menjatuhkan suami istri depan anak-anak kita teh gitu. Jadi harusnya anak-anak kita mah taunya orang tua yang sempurna aja. Kalaupun ada masalah, persoalan, omongin di belakang layar aja. Ya, kalau kita punya masalah sama pasangan kita, jangan ngobrol depan anak-anak kita. Ya, karena anak-anak kita akan merekam memori itu, yang kemudian barangkali akan merubah perasaan dirinya sampai membentuk karakter dalam hidupnya. Begitu kira-kira Ibu. Baik, jazakallah Kak atas jawabannya. Mudah-mudahan Bunda sudah dapat ya jawabannya apa yang harus dilakukan. Intinya mungkin kerjasama juga antara ayah dan bunda
pembiasaan ala bisa karena biasa. Hmm. Ada pertanyaan berikutnya lagi, ini dari Bunda Arka. Ya. Assalamualaikum, pada usia berapa kita boleh mulai agak keras kepada anak? Anak saya usia 5,6 tahun, 5,6 dan 6,7 tahun. Terima kasih kamunya, itu mungkin. Ya. Kapan mulai kerasnya? Begitu. Baik. Bedakan antara keras dengan kasar, itu beda. Ya. Kasar itu saat kita melakukan sesuatu tapi di luar aturan yang sudah kita buat. Kasar itu sesuatu yang tidak boleh. Tapi kalau keras, apalagi pada rule, pada aturan yang sudah kita buat di keluarga, untuk bisa komitmen dengan aturan itu, maka kita harus tegas. Mungkin saya kurang sepakat dengan bahasa keras atau kasar ya. Saya lebih senang dengan bahasa tegas. Ya. Ya kalau kita bicara hadis ya mungkin di usia 7 tahun ya. Kan ada di antara hadis yang apabila seorang anak sudah berusia 7 tahun, ada juga yang menyebutkan 10 tahun, maka kita sudah boleh untuk memukulnya ketika dia tidak menunaikan sholat misalnya. Tapi jangan bagian kepala, jangan bagian wajah kan gitu. Ya, boleh bagian belakang badan dari anak kita. Tapi kalau bisa sih ya hindarilah untuk bisa bersentuhan dalam urusan fisik dengan anak-anak kita gitu. Kalau bisa dengan komunikasi bisa diselesaikan, lebih baik dengan komunikasi ya. Lebih baik komunikasi. Dan saya kira keras itu bisa dibuat kok, artinya bisa dibuat komitmen ya, reward and punishment, diajak ngobrol, diajak diskusi gitu ya. Ya tentu dengan kesepakatan komitmen. Nah, kalau kita menuntut anak kita komitmen, maka kita pun jadi seorang orang tua juga harus komitmen gitu. Kadang-kadang orang tua suka nggak komitmen, misalnya nanti mama beliin sepeda ya. Oh, sampai usia 21 tahun nggak dibeliin sepeda, padahal janjinya dari SD. Gitu. Makanya kalau bicara tuh kudu hati-hati. Ulang misalnya, nak kalau kamu tamat Iqra 6, nanti ku mama dibeliin pesawat. Emang mampu beli pesawat? Kan gitu. Jadi yang wajar-wajar aja gitu ya. Jadi kata-kata itu bukan sekedar untuk nenangin dia, bukan gitu. Tapi memang kita harus komitmen. Jadi kalau misalnya kamu kalau selesai Iqra 6, mama beliin skuter misalnya. Kudu dibeliin. Jangan enggak. Karena itu memori dan akan menjadi komitmen. Makanya satu kali saya pernah ke mall bersama istri saya gitu ya. Kemudian di sepanjang jalan pulang si teteh cemberut wae gitu ya, cemberut terus. Terus saya tanya, teteh kenapa sih cemberut terus dari mall sampai pulang? Kata anak saya, iya tadi bunda bilang katanya bunda mau beliin buku buat teteh, tapi kok nggak jadi beliin. Apa yang saya lakukan? Kemudian saya tanya ke istri saya, kenapa nggak dibeliin? Iya, lagian harganya mahal. Terus tadi bilang nggak kalau mau beliin? Iya sih bilang. Saya putar balik, kemudian saya masuk lagi ke mall. Saya beliin bukunya. Kenapa? Kamu udah bilang, kamu udah ngomong, kamu udah janji, kamu beliin buku. Jangan menarik ucapan itu sehingga anak kita tidak kecewa dengan apa yang kita pernah ucapkan tadi. Jadi kalau kita sudah bilang A, kudu komitmen, kudu benar. Jangan kemudian tidak komitmen juga. Jadi kalau kita menuntut komitmen dari anak kita pun jadi orang tua kudu komitmen sama anak kita. Begitu Ibu. Baik, Alhamdulillah. Sudah ya Bunda Arka, mudah-mudahan bisa bekerja sama di rumah kesepakatannya. Baik, sebelum selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, mau tanya dulu. Usia putrinya berapa? Usianya? Yang pertama 6 tahun. Yang kedua 2,5 tahun mau 3 tahun, mohon doanya. Nah, ini kemarin ada kabar gembira juga tapi belum tahu ya. Positif juga nih, mudah-mudahan yang ketiga. Oh, gitu. Tapi belum ada yang tahu sih. Jadi mohon doanya saja. Amin, mudah-mudahan sehat Ustaz. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya ya, ada pertanyaan lagi nih. Mangga. Saya mau bertanya, yang pertama bagaimana mendidik anak yang berbeda usia, kakaknya 14 tahun dan adiknya 9 tahun. Bagaimana memberi pengertian kepada anak-anak karena kebutuhannya berbeda tapi masih saling iri. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana mengajak ayah untuk berkomunikasi lebih sering dengan anak-anak karena ayahnya
pendiam sekali. Itu pertanyaan dari Bu Mita. Maka Iya, ayahnya ternyata pendiam, Bu Mitanya ya. pendiam nih. Biasa yang pendiam itu yang menghanyutkan ya. Waduh. Katanya buaya itu tidak pernah tinggal di air yang keruh. Ya benar ya. Buaya itu adanya di air yang tenang. Jadi kalau suami ibu tenang-tenang aja, hati-hati bisa jadi buaya. Waduh. Nggak, ini bercanda ya katanya gitu. Jadi ya dipancing lah ya. Dipancing gimana Ahilman? Ya dipancing kemudian untuk bisa menghadirkan keramaian bersama anak. Tapi sih biasanya sepengalaman saya gitu ya, walaupun pendiam, tetap kalau sama anak mah pasti akan ada keluar gitu sifat-sifat rame gitu ya, pengen deket gitu. Misalnya kayak istri saya, ibu bapak, saya tuh sama istri karakternya 180 derajat. Atau mungkin bisa dibilang 360 derajat lah. 180 derajat ya, beda. Segini lah ya. Jauh banget. Saya orangnya cerewet, senang ngobrol, senang cerita gitu ya. Istri saya, pendiamnya juara. Istri saya mah kalau nggak ditanya nggak akan ngejawab. Saya. Ya iya, orang nggak ditanya kan. Beda, maksudnya kalau saya ini lagi ngobrol nih. Kalau orang nggak nanya saya, maka saya akan nanya balik ke dia gitu. Karena saya orangnya senang ngobrol gitu. Nah, tetapi saya merasakan justru biasanya kalau dengan anak suka ada pancingan-pancingan untuk bisa tetap ngobrol dengan anak-anak gitu. Jadi saya sangat yakin cobalah dipancing, kemudian diberikan kesempatan kepada ayah gitu ya, diberikan waktu untuk bersama dengan anak-anak kita. Kan nggak mungkin kalau si ayah ini punya waktu misalnya bareng jalan sama anaknya nggak ngobrol, pasti akan ngobrol gitu. Nah, kemudian tentang perbedaan gitu ya, treatment sama kakak dan adik. Adil itu, Bapak Ibu, adil itu bukan sama rata ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau si kakak mungkin kita berikan lebih daripada si adik, ya sah-sah saja. Karena mungkin kebutuhan si kakak itu lebih banyak daripada si adik. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada si dedeknya gitu. Kadang kalau kadang kalau masih kecil itu kan, ya apalagi kalau sudah 14 tahun, kakaknya rasanya sudah remaja ya. Nah, tinggal si adiknya ini gimana caranya kita berikan sentuhan-sentuhan yang bukan diberikan kepada aspek yang diberikan kepada si kakaknya tadi gitu. Ya sama lah kayak saya. Kalau saya kerasa banget sekarang. Usia 6 sama 3 tuh kerasa banget. Jadi kalau saya beli kemana-mana, kalau saya beli snack kudu 2. Kalau saya beli baju tidur kudu 2. Dan kudu sama. Ya warnanya, apanya lebih baik sama gitu. Karena emang itu yang terasa memang gitu. Ya awalnya kita merasa bahwa itu sesuatu yang mungkin untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi memang secara sikap itu akan menumbuhkan tentang dialog gitu ya, diskusi bagi seorang anak gak masalah. Dan juga ini catat baik-baik ya, ibu bapak, kalau ibu punya anak, kemudian adik kakak itu berantem, jangan dipisahin, biarin aja. Oh gitu? Biarin aja. Karena sebenarnya saat dia berantem itu, dia sedang menyatukan chemistry di antara keduanya. Yang kemudian nanti ketika dia dewasa, dia akan sangat dekat di antara keduanya. Saya dengan kakak saya yang nomor 8 tuh berantem terus sejak kecil itu. Nah, sekarang paling dekat di antara kakak yang lain. Gitu ya. Jadi ternyata saat dia berantem itu, dia sedang menyatukan chemistry di antara keduanya gitu. Kan kalau adik kakak berantem gak akan sampai setahun kan, paling sehari selesai gitu, besoknya akur lagi, main lagi gitu. Biarin aja, selama nggak, mohon maaf ya, selama nggak keras, kemudian selama nggak kasar, selama nggak menyakiti tubuh dan segala macam, biarin aja. Dia rebutin mainan, kan suka rebutin mainan, aku nggak kaku gitu kan, biarin aja. Ibu jangan tiba-tiba datang jadi Superman, kakak, kamu tuh harus adil sama adik kamu kan masih kecil, kasih sama adik kamu. Itu nyakitin hatiin si kakak. Langsung orang. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya berdua. Paling nanti ada yang nangis salah satunya kan. Kan nangis juga nggak akan 5 jam kan, paling setengah jam selesai lagi. Jadi saya baru paham ternyata saat si adik kakak itu saling berantem gitu ya sejak kecil, itu sedang menyatukan chemistry agar saat dia dewasa mereka saling menguatkan di antara keduanya. Itu yang saya pelajari. Begitu, Bu Mita. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak cukup? Insya Allah cukup ya. Satu lagi mungkin ada pertanyaan. Ya terakhir ya, silakan.
Mau tanya, adakah cara yang bijak dan efektif agar anak patuh kepada orang tua tanpa harus melibatkan emosi orang tua sehingga membuat anak merasa takut? Begitu. Jazakallah khair. Ya pilihannya dua. Pertama, memang kalau kita mau anak kita patuh sama kita, maka kita juga harus memberikan kedekatan emosional kepada anak kita. Bagaimana caranya anak kita itu bisa nurut tanpa disuruh? Nah, gitu kan caranya. Berarti kita harus tanamkan nilai-nilai yang mungkin tidak harus melibatkan emosi yang begitu kuat gitu ya, nafsu yang begitu kuat, sehingga anak-anak kita juga bisa turut sama kita. Makanya mungkin pertama contoh teladan. Tadi saya sampaikan kan, teladan kita, contoh kita, perilaku kita, akhlak kita, tampilan kita, itu harus benar-benar menunjukkan sebagai suri tauladan bagi anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua juga mungkin bisa melibatkan lisan orang lain, termasuk guru-guru. Guru-guru itu adalah istilahnya kayak kita pinjam komunikasi orang lain untuk ngingetin orang-orang kita gitu. Karena biasanya memang ini problem ya. Orang-orang terdekat itu tidak bisa disentuh oleh lisan kita karena dia tahu kekurangan kita. Makanya kita butuh lisan orang lain. Sok sekarang nih, orang tua tanya gurunya. Gurunya punya anak misalnya di rumah. Pertanyaan saya, gurunya di rumah punya anak, punya persoalan atau tidak dengan anaknya? Pasti punya, ya kan? Kadang-kadang susah. Kita bisa ngajar anak orang lain, tapi belum tentu dengan anak kita sendiri, kan begitu. Sehingga kita pun juga membutuhkan lisan orang lain, ya, untuk mendidik anak kita. Makanya jangan kaget, banyak seorang guru yang ketika nyekolahkan anaknya nggak di sekolah itu, tapi di sekolah orang lain, karena dia butuh lisan orang lain untuk ngingetin tentang anaknya. Karena yang terjadi khawatirnya adalah kalau dia sekolah di situ, tahu ibunya, tahu ayahnya ada di situ, kemudian dia nggak akan kedenger, di rumah juga ketemu, kan begitu. Ya kan? Nah, maka ini pelajaran saja sih, pelajaran. Ya tentu pertama dengan keteladanan, kemudian dengan contoh perilaku, kemudian yang kedua pinjam lisan orang lain, maksudnya guru, dan yang ketiga saya kira memang lebih baik diajak komunikasi antara anak kita, dibuatlah komitmen bersama. Insya Allah saling menghargai, saling menghormati, tidak akan ada emosi di antara keduanya. Seperti itu. Baik, insya Allah sudah dapat dimengerti ya jawabannya dari AA mengenai banyaknya pertanyaan dari bunda-bunda sekalian. Insya Allah mungkin nanti kita akan bisa bertemu lagi ya, A, karena waktu juga yang memisahkan pertemuan kita pada hari ini. Next mungkin nanti kita bisa undang lagi ya, A. Insya Allah. Kajian-kajian parenting selanjutnya diundang. Insya Allah. Kalau nanti ketemu langsung aja di Al-Ikhlas ya, Insya Allah ya. Masya Allah. Biar bisa langsung ketemu. Iya, biar langsung ketemu ya. Baiklah ya bunda sekalian, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Demikian acara parenting Al-Ikhlas kali ini. Semoga kita semuanya semakin menjadi orang tua yang hebat. Siap-siap untuk menjadi orang tua yang hebat. Kita mulai kapan? Mulai sekarang, mulai hari ini, pulang dari kajian ini kita langsung aplikasikan kepada anak-anak kita, gitu ya, menjadi orang tua yang hebat. Baik, terima kasih juga untuk Ayah Bunda dan AA yang hari ini sudah mengisi parenting di Al-Ikhlas. Semoga dengan hadirnya kita di sini juga Allah mengampuni, Allah ampunkan segala hilaf kita, Allah muliakan nanti kita di hadapannya. Dan Allah berikan keberkahan untuk urusan kita di dunia dan di akhirat. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali di Parenting Online Al-Ikhlas. Sebentar, Bunda, kita mau foto dulu. Jazakallah khairan Ustaz. Atur nuhun Ustaz. Iya. Ayo kita foto dulu. Mana buka kameranya semua. Hidupkan kameranya. Belum semuanya, sebentar ya. Boleh dihidupkan kameranya. Oke. Ya. Yang belum ini. Mangga dihidupkan kameranya, kita sesi foto.
tidak bisa foto offline, kita online. Bentar ya sayang. Baik, baik Bu. Satu, dua, tiga. Lagi sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sekali lagi, jazakallah khair untuk semuanya. Sampai bertemu kembali di parenting online bulan-bulan selanjutnya. Mohon Ustadz tidak bosan untuk diundang oleh kita di sini. Tetap jaga Insya Allah. kesehatan, semangat menjadi orang tua yang hebat. Jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semua. Iya, sampai jumpa lagi nanti insya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.